Akhirnya setelah 2 tahun nggak keluarin mouse gaming baru yang bukan cuma refreshment mouse M1 mereka yang lama aja, di sini Noir memutuskan untuk ngeluarin mouse gaming barunya yang langsung dibikin buat bersaing sama mouse gaming wireless high-end lokal lainnya. Dan di sini mereka nggak tanggung-tanggung ya dengan ngeluarin 3 mouse sekaligus, Noir M2, Noir M2 Pro, dan M2 MG, masing-masing dengan fitur dan keunggulannya. Nah, di video ini gue mau bahas 2 dari 3 mouse itu. Jadi di sini gue itu ada yang M2 biasa dan ada juga yang M2 MG. Jadi kita lihat di sini, apakah mouse terbaru dari Noir ini bisa jadi kandidat mouse gaming wireless lokal yang worth it untuk dibeli saat ini ketika market itu lagi sangat marak-maraknya gitu ya persaingannya. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas 2 mouse gaming terbaru dari Noir, yaitu Noir M2 dan juga Noir M2 MG. Jadi basically secara overview, Noir M2 series ini tuh mouse gaming wireless yang udah flagship gitu ya, yang artinya tuh dia pakai sensor PAW3395 dan dibagi jadi 3 kategori. Ada M2 biasa yang bersaing di harga 500 ribuan, M2 Pro yang bersaing di harga 800 ribuan, dan M2 MG versi magnesium alloy-nya M2 Pro yang bersaing di harga 1 jutaan. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal barangnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk yang M2 di paket pembeliannya kalian bakal dapat unit mouse-nya yang sekaligus udah sama dongle-nya yang ada kompartemen khususnya, dapat kabel USB-C, dapat extra mouse fit, sama dapat user manual. Nah, kalau yang M2 MG, uniknya di sini dia itu nggak pakai box ya, tapi pakai kayak hard case gitu yang kayak custom keyboard gitu ya. Dan di dalamnya itu kalian bakal dapat unit mouse-nya yang sama juga ya, udah ada dongle dan udah ada kompartemen khususnya, dapat kabel USB-C, dapat USB extender, dapat custom grip tape, dapat extra mouse fit, dapat glass fit dari bawaannya, dan dapat user manual. Oke, jadi Noir M2 series secara desain tuh masih ngikutin konsep dan prinsip mereka lah ya soal mouse-mouse gaming, dan pokoknya basically produk mereka semuanya gitu. Jadi secara desain tuh minimalis banget gitu ya. Penempatan logonya juga oke banget gitu, nggak yang ngejreng norak banget gitu. Dan di sini agak sedikit beda ya untuk penempatan logonya, karena biasanya kan kalau mouse gaming wireless yang lain itu penempatan logonya di bagian kiri gitu ya. Kalau si Noir M2 ini justru di bagian bawah klik kirinya. Ini cukup unik sih. Untuk shape-nya dia itu ambidextrous dengan size yang bisa dibilang medium lah ya. Jadi nggak gede tapi nggak kecil juga. Kalau ditaruh side to side sama Phanteks Helios 2, itu tuh secara panjang mirip-mirip. Nah, untuk bentuknya pasti kalian ngerasa familiar banget ya. Karena untuk bentuknya si Noir M2 series ini tuh nge-mimic banget Logitech G Pro series ya. Jadi Logitech G Pro Wireless, G Pro X Superlight gitu, emang mirip banget gitu. Bahkan kalau dilihat di Elo Shapes, dia itu hampir bisa dibilang Superlight versi lebih kecil cuy. Jadi harusnya bisa cater ke orang-orang yang tangannya gede ataupun tangannya kecil kayak gua. Dan di sini menurut gua gripnya si M2 series ini tuh enak banget sih. Dipakai buat claw grip enak, dipakai buat fingertip grip enak. Pokoknya ya kalau buat gua pribadi ya cocok lah ya. Secara fisik mouse-mouse M2 series ini tuh sebenarnya secara bentuk itu bisa dibilang sama semua kecuali yang M2 MG ya. Karena yang M2 MG kan dia itu magnesium alloy dan bolong-bolong. Tapi kalau yang untuk M2 sama M2 Pro itu bentuknya bisa dibilang sama persis. Paling yang ngebedain itu cuma di bagian speknya. Secara bobot juga di sini pastinya lebih enteng yang M2 MG ya. Dengan M2 itu bobotnya ada di 59-60 gram, dan M2 MG itu kalau gua timbang sendiri ada di 54 gram. Untuk polling rate juga di sini bervariasi ya. Jadi untuk yang M2 biasa itu tuh polling rate-nya bisa up to 1000 Hz. Terus untuk yang M2 Pro itu polling rate-nya bisa sampai 4000 Hz, dan untuk yang M2 MG itu polling rate-nya bisa sampai 8000 Hz cuy. Dan gue suka banget di sini karena layaknya Vortex series Inno X2M, untuk si M2 MG mencapai polling rate 8000 Hz, 4000 Hz, 2000 Hz gitu ya, itu nggak perlu pakai dongle khusus, cukup pakai dongle bawaannya aja. Untuk tombolnya juga lengkap dan semuanya bisa diprogram via software. Dan untuk klik kiri kanannya itu yang M2 biasa pakai switch Huano yang up to 60 juta klik, yang M2 Pro pakai TTC Gold switch yang up to 100 juta klik, dan yang M2 MG itu pakai TTC Gold optical switch yang kayaknya sama kayak yang dipakai Phanteks Helios 2 Pro, bisa up to 100 juta klik juga.
Untuk mouse fitnya pakai PTFE semua dan surface area cukup lebar ya. Dan harusnya sih kalau di M2 MG dan M2 Pro disediain glass fit, Noir juga harusnya bisa jual juga ya glass fitnya secara terpisah buat kalian yang beli M2 doang tapi mau pakai glass fit juga. Nah untuk koneksinya di sini M2 sama M2 Pro itu koneksinya cuma dual mode aja, jadi cuma bisa pakai wireless 2,4 GHz sama pakai wire Type-C aja. Sedangkan kalau misalnya yang M2 MG itu dia triple mode koneksinya, jadi bisa wireless pakai 2,4 GHz, bisa pakai Bluetooth dan bisa wired pakai Type-C juga. Untuk softwarenya ya biasa lah ya, bisa buat atur DPI, atur polling rate, atur LOD, makro, remap buttons. Ya your typical software buat mouse gaming flagship lah ya. Paling di sini yang agak aneh ya softwarenya masih pakai bahasa Mandarin sih ya. Mungkin ini bisa diganti pas nanti mungkin mouse-nya udah rilis, karena ini gue pegang mouse-nya sebelum mouse-nya rilis gitu. Nah sebelum gue bahas pengalaman pribadi gue tentang kedua mouse ini, gue pengen share dulu nih ke kalian untuk harga-harganya. Untuk yang M2 biasa ini harganya ada di 599.000 dengan harga launching di 549.000. Yang M2 Pro itu harganya di 899.000 dengan harga launching di 799.000. Dan yang M2 MG itu harganya ada di 1.599.000 dengan harga launchingnya itu 1.499.000. Ya tentunya sekilas gak bisa dibilang mouse gaming wireless lokal termurah di kelasnya lah ya, tapi ya paling bisa gue bilang harganya tuh bersaing gitu. Nah tapi kalau sepemakaian gue bisa bilang M2 series ini ya, mau yang M2 biasa ataupun yang M2 MG ini cocok banget buat gue secara desain, secara bentuk, dan secara bobot. Cuman seperti yang udah gue bilang di video Ino X2M, untuk yang M2 MG ini karena dia bolong-bolongnya cukup agresif, jadi pasti butuh pembiasaan buat yang belum biasa sama desain mouse kayak gini. Tapi ada satu hal yang gue lebih suka di M2 MG ini daripada si Ino X2M, yaitu dia bolong-bolongnya ternyata gak setajam yang si Ino X2M gitu. Jadi kayaknya mungkin di M2 MG ini tuh finishingnya lebih polish gitu ya, mungkin lebih diamplas gitu bagian ujung-ujung metalnya gitu. Jadi ya enak lah untuk dipakai. Cuman ya untuk sebuah mouse magnesium alloy, si M2 MG ini secara bobot masih belum bisa bersaing sama mouse magnesium alloy lainnya. Jadi kalau misalnya ditanya keunggulannya apa sih M2 MG ini, ya paling di build quality-nya aja sih. Tapi buat gue pribadi sih tetap enak ya, karena kan udah gue bilang berkali-kali juga di video-video gue yang lainnya juga gitu ya. Sweet spot gue itu ada di 54 sampai 59 gram. Jadi ya si Noir M2 MG ini dengan bobotnya yang 54 gram cocok sih buat gue. Got 3. Destabilizing. Got 4. I got ice. Focusing. Got 3. Not enough. I got ice. What now? Next. Got 3. Do better. Dan yang enaknya M2 series ini tuh bisa dibilang alternatifnya dari Logitech G Pro Superlight yang lebih kecil sedikit dan jauh lebih murah. Jadi rasanya makin kesini tuh Logitech makin butuh refreshment gitu, karena semakin kesini semakin banyak mouse gaming wireless yang bentuknya tuh mimik bentuknya dia dan harganya jauh di bawah dia gitu ya. Rasanya kayak semakin sedikit sih alasan untuk beli Logitech G Pro Superlight. Oh iya, untuk varian warnanya yang M2 dan M2 Pro itu ada hitam dan putih, dan untuk yang M2 MG itu cuma satu varian warna aja, which is gunmetal black. Gimana menurut kalian dengan harganya Noir M2 series ini worth it apa enggak? Dan yang terakhir nih, gue yakin beberapa dari kalian itu pasti ada yang familiar dan tahulah kira-kira si Noir M2 series tuh moldingnya mirip sama mouse apa. Dan ya kalian itu benar, Noir M2 series ini moldingnya sama mouse-nya MacHost ya. Jadi yang MacHost A5, MacHost A5 Pro sama MacHost AX5 untuk yang M2 MG-nya. Gue juga udah sempet nanya Noir ya soal hal ini, dan kata mereka sih mereka lebih ke collab gitu ya sama si MacHost-nya. Jadi mungkin lebih ke sharing pabrik, dan Noir itu lebih kayak pengen ambil market share-nya untuk yang Indonesia. Layaknya si Vortex series itu kerjasama sama Attack Shark untuk ambil market share-nya di Indonesia. Ya seenggaknya mereka jujur lah soal itu dan nggak nutup-nutupin gitu. Jadi ya
good for them. Tapi tetap sih, terlepas semua hal itu, M2 series ini cocok banget buat gue jadiin rotasi daily driver gue, entah buat kerja atau buat main game. Nah, kalau ada dari kalian yang pengen beli salah satu dari mouse M2 series ya, entah yang M2 biasa, M2 Pro atau M2 MG, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah semua, jadi langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap Noir M2 series, mouse gaming terbaru dari Noir ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.